Apa kata Alkitab tentang bencana alam? Jawaban Alkitab: Allah tidak menyebabkan terjadinya bencana alam di zaman kita. Dia malah prihatin kepada para korban bencana. Nanti, bencana alam dan semua penyebab penderitaan lainnya akan disingkirkan oleh kerajaan Allah. Tapi sekarang, Allah memberikan penghiburan kepada semua orang yang terkena dampak bencana alam. Apa buktinya bahwa bencana alam bukan hukuman dari Allah? Dari Alkitab, kita tahu bahwa Allah pernah menggunakan kekuatan alam untuk menghukum manusia. Tapi, itu berbeda dengan bencana alam. Bencana alam menewaskan dan membuat cacat tanpa pandang bulu. Sebaliknya, hukuman Allah yang dicatat di Alkitab hanya menimpa orang jahat. Misalnya, saat Allah menghancurkan kota Sodom dan Gomora di zaman dulu, Dia memastikan agar Lot, yaitu seorang pria yang baik, dan kedua anak perempuannya selamat. Saat itu, Allah melihat hati setiap orang dan hanya membinasakan orang yang Dia anggap jahat. Bencana alam biasanya terjadi tanpa ada tanda-tanda sebelumnya, dan kalaupun ada, hanya sedikit yang tahu. Sebaliknya, sebelum Allah menggunakan kekuatan alam untuk menghukum orang jahat, Dia memperingatkan mereka lebih dulu. Orang yang mau berubah setelah diperingatkan bisa selamat dari bencana. Manusia sebenarnya ikut menyebabkan atau memperparah bencana alam. Mengapa bisa dikatakan begitu? Karena mereka merusak lingkungan dan mendirikan bangunan di daerah yang rawan terkena bencana, seperti gempa, banjir, dan cuaca ekstrim. Jadi, ketika manusia menderita akibat ulah mereka sendiri, Allah tidak bisa disalahkan. Apakah bencana alam adalah tanda akhir zaman? Ya, Alkitab menubuatkan bahwa bencana-bencana akan terjadi selama penutup zaman ini atau hari-hari terakhir. Matius 24 ayat 3, 2 Timotius 3 ayat 1. Misalnya, Yesus berkata tentang zaman kita, akan ada kekurangan makanan dan gempa bumi di mana-mana. Matius 24 ayat 7. Sebentar lagi, Allah akan menghapus semua hal yang membuat kita sedih dan menderita, termasuk bencana alam. Bagaimana Allah membantu korban bencana alam? Allah menghibur mereka dengan firman-Nya Alkitab. Alkitab meyakinkan kita bahwa Allah peduli kepada kita dan ikut merasakan penderitaan kita. Alkitab juga berisi janjinya bahwa nanti bencana alam tidak akan ada lagi. Allah membantu para korban melalui orang-orang yang menyembahnya. Allah memakai para penyembahnya di bumi untuk meniru teladan Yesus. Seperti yang dinubuatkan, Yesus menghibur orang yang hatinya hancur dan semua yang berkabung. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Para penyembah Allah juga berupaya melakukan yang sama. Allah juga menggunakan penyembahnya untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban bencana alam. Bisakah Alkitab membantu kita siap menghadapi bencana alam? Ya, walaupun Alkitab bukan buku panduan untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana, prinsip-prinsipnya bermanfaat untuk itu. Contohnya, rencanakan apa yang akan dilakukan kalau terjadi bencana. Alkitab berkata, orang cerdik bersembunyi kalau melihat bahaya. Amsal 22 ayat 3. Sangatlah bijaksana kalau kita membuat rencana di muka untuk keadaan darurat yang bisa terjadi. Misalnya, kita bisa menyiapkan perlengkapan darurat yang siap dibawa, menentukan kemana kita akan berlindung, dan berlatih untuk melarikan diri ke sana bersama keluarga. Sadari bahwa kehidupan lebih berharga daripada harta benda. Alkitab berkata, kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia, dan kita juga tidak bisa membawa apa-apa keluar. 1 Timotius 6 ayat 7 dan 8. Kita
perlu rela meninggalkan rumah dan barang-barang kita untuk menyelamatkan diri dari bencana. Ingatlah, kehidupan kita lebih penting daripada barang apapun. Ayat-ayat Alkitab untuk menghibur korban bencana alam. Kejadian 18 ayat 25. Tidak mungkin Allah menghukum mati orang benar bersama orang jahat. Mana mungkin hakim seluruh bumi berbuat tidak adil? Artinya, Allah selalu melakukan apa yang benar. Dia tidak bisa disalahkan jika orang yang baik tewas karena bencana alam. Mazmur 46 ayat 1 dan 2. Allah adalah tempat kita berlindung dan kekuatan kita. Pertolongannya selalu tersedia di saat kita susah. Itu sebabnya kita tidak akan takut walau bumi berguncang. Artinya, apapun keadaannya, kita bisa mengandalkan Allah, dan Dia akan membantu kita tetap kuat. Yesaya 63 ayat 9. Saat mereka susah, Dia pun merasa susah. Artinya, Allah berempati atau ikut merasakan penderitaan kita. Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Suatu saat nanti semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suara Yesus dan keluar. Artinya, kita bisa punya harapan untuk bertemu lagi dengan sahabat atau keluarga kita yang sudah meninggal, karena Allah akan memberi Yesus kesanggupan untuk menghidupkan mereka lagi. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Rendahkan diri kalian di bawah tangan Allah yang kuat. Lemparkan semua kekhawatiran kalian kepada Dia, karena Dia peduli kepada kalian. Artinya, Allah sangat memperhatikan kita dan ingin agar kita berdoa kepadanya untuk menceritakan kekhawatiran kita. Wahyu 21 ayat 4. Allah akan menghapus semua air mata mereka. Kematian tidak akan ada lagi. Perkabungan, tangisan, ataupun rasa sakit juga tidak akan ada lagi. Hal-hal yang dulu terjadi sudah tidak ada lagi. Artinya, Allah akan menyingkirkan semua penyebab penderitaan, termasuk bencana alam.